90,4 FM Sonora Medan, masih di Afternoon Delight bersama Himpunan Mahasiswa Departemen Antropologi Masa Depan ya. Ada Bang Reja, juga dari KPU ada Bang Edi Suartono, Komisioner KPU Kota Medan. Masih bareng saya Rini Aprianti. Kita masih berbincang Pilkada Kota Medan. Kenapa nih KPU menganggap sedemikian penting peran pemuda dalam pilkada? Iya, saya pikir nggak ada yang mengingkari bahwasanya katakanlah yang namanya pemuda itu kan selalu akrab atau dekat dengan yang namanya perubahan-perubahan, kan gitu ya. Oleh karena itu kita menganggap peran pemuda itu strategis dalam mengemban katakanlah tugas atau tanggung jawab sosial sebagai generasi di mana nanti mereka bisa menjadi pemegang tongkat estafet ya kepemimpinan ya pada beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu dalam kategorisasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ya pemilih pemula ada disebut di situ ya yang umur 17 tahun, kemudian ada pemuda juga, ada kemudian sekarang ini milenial ya. Nah kategori-kategori ini kan sebenarnya seperti Mbak Rini bilang tadi itu ya ini dengan yang akrab dengan dunia maya atau sekarang digitalisasi. Nah, KPU juga meletakkan prinsip-prinsip kegiatan sosialisasi pada dua ranah itu atau dua tema. Pertama, yang virtual tadi yang isinya adalah para pemuda tadi, yang katakanlah biasa menggunakan yang gaul, yang kemudian punya komunitas tersendiri dan sebagainya. Dan satu lagi kita juga tidak menutup pintu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pendekatan tatap muka yang sifatnya terbatas. Dengan situasi COVID kan sekarang kita dibatasi juga jumlah misalnya kalau dia ruangannya itu kapasitas 100 ya minimal separuh dari itu. Bahkan kemudian dengan menggunakan protokol kesehatan berjarak dan seterusnya. Kita rasakan kurang maksimal, iya. Ini salah satu. Nah oleh karena itu peran pemuda yang akan bermain atau berselancar di dunia maya kan begitu punya peran strategis untuk misalnya melakukan proses-proses konsolidasi. Konsolidasi apa? Konsolidasi terkait dengan misalnya proses-proses demokrasi yang sedang berlangsung dengan kelompok-kelompok peer-nya, kelompok peer group-nya ya, yang itu seangkatan dan sebagainya. Dari mulai sifatnya kelompok lingkar dalamnya ya yang terdekat sampai kemudian yang seperti kalau misalnya ada rekan di Facebook, di Instagram. Yang banyak follower-followernya itulah kan kemudian bisa terkoneksi dengan misalnya kalau kita berharap para muda ini bisa mengikuti laman website KPU Kota Medan untuk memastikan informasi kepemimpinan bisa diakses tanpa kemudian melakukan atau menggunakan dunia maya ini untuk hal yang sifatnya kontraproduktif, misalnya mencari informasi kepemimpinan ya dari sumbernya, bukan kemudian mengikuti merespon hal-hal yang sifatnya dadakan kemudian sifatnya viral gitu ya, begitu benar kan begitu. Ini yang kita ingatkan juga para muda tadi. Yang hoax itu. Iya, hoax dan sebagainya. Oleh karena itu para pemuda punya peran strategis kalau saya melihat untuk meletakkan dinamika atau katakanlah gerak perubahan itu sendiri, termasuk dalam rangka memilih pemimpin. Oke, saya mau tahu seperti apa sih pandangan pemuda yang di studio ini terhadap pembangunan di Kota Medan. Oke, terima kasih sebelumnya juga dari Mbak Rini ya. Tentunya juga selamat sore saya sapa untuk para pendengar setia Sonora FM, sahabat Sonora ya di tempatnya. Jadi kalau perspektif pemuda melihat dari pembangunan Kota Medan seperti ditanyakan Mbak Rini sendiri, ya apa kita tahu dengan sekarang ini pemerintah ini bisa dikatakan wali kota yang hat-trick udah. Oh, I see. Jangan dilihat yang negatifnya dong, Bang. Pasti perspektif seperti itu ada pasti di muda. Jadi menganggap suatu pemilihan wali kota tuh jadi terkesan skeptis gitu. Tapi disinilah pemeran kita sebagai pemilih, terutama pemuda, kita tidak ingin dong pastinya Medan itu seperti ini aja gitu kan. Kita harus selektif gitu. Kita harus betul-betul yakin dengan pandangan kita. Dalam antropologi artinya perspektif etiknya lah gitu, etik kita pribadi menilai suatu paslon itu sendiri gitu, ya sampai ke depannya ini nggak terjadi kembali kan seperti itu. Ya maka dari itu kita harus betul-betul ya kita mendorongin harus ikut juga berpartisipasi dalam pemilu ini gitu. Ada pihak yang mengatakan pilkada di tengah pandemi, ya kan nggak cocok kayaknya nih. Nah kalau dari kacamata pemuda ini mewakili pemuda, anak muda. Yang goal gitu ya.
Jadi kalau lihat sekarang ini kan fenomena di era pandemi COVID-19 tersebut itu PKPU sendiri sudah ada yang mengatur terkait tentang regulasi. Tadi disampaikan oleh Bapak Edi Supartono terkait PKPU juga, itu di PKPU nomor 10 tahun 2020 yang mengatur tentang cara pelaksanaan pemilihan. Di situ cara pelaksanaan pemilihan sudah menetapkan protokol kesehatan, dan juga kita nggak usah waspada dan nggak usah was-was lagi juga gitu terkait itu pasti sudah diatur terkait dengan pencoblosan, alur memasuki pencoblosan itu kita nggak usah was-was lagi. Jadi hal-hal yang seperti itu ya pastinya sudah dipikirkan oleh pemerintah untuk melakukan pemilihan gitu. Jadi di sini kita harus lebih kayak berpartisipasi lah pemuda ini itu untuk berpemilu, untuk pilkada Kota Medan 2020 ini. Oke, sebelum pilkada yang sekarang ini memang masa depan udah bikin apa sih di pilkada sebelumnya? Oke, kalau untuk masa depan sendiri eksistensinya itu pertama kali di 2018 emang. Jadi masa depan sendiri itu di 2018 dulunya namanya Insan organisasinya, iya. Jadi baru ya? Baru, jadi kayak ada suatu ibaratkan perubahan lah, bisa dibilang perubahan yang dulunya gimana. Tapi dengan sekarang ini kami juga udah membangun mitra juga kepada KPU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kami sudah menjalankan 2 kegiatan offline. 2 kegiatan offline itu pertama kami melaksanakan di daerah Marelan. Yang kedua itu melaksanakan di Jalan Puri, di Kota Matsum itu lebih tepatnya. Di situ kami sudah juga menyampaikan sosialisasi bersama juga komisioner KPU dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kami ambil di sana tokoh pemuda untuk menyampaikan terkait partisipasi terhadap pilkada Kota Medan. Dan gitu juga kami untuk kegiatan yang selanjutnya, ketiga ini kami biar supaya ada dialog interaktif dan juga virtual juga dapat dilaksanakan dengan radio, kami berkunjung ke Sonora. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun masih muda banget ya, 2018 2020 masih 2 tahun ya. Iya. Oke, tapi mencoba untuk eksis ya. Pastinya. Terus datengin KPU. Terus join. Oke, tapi politik itu kotor. Apa tanggapan Anda sebagai anak muda? Benar gak sih? Aduh, itu sangat-sangat skeptis loh kalau rasanya politik itu kotor. Kita sebenarnya nih dari Bang Edi langsung nyender deh. Kita siap-siap dengan jawaban kan begitu. Kalau terkait anggapan-anggapan seperti politik itu kotor tuh sangat keliru rasa saya. Kenapa? Kita dilahirkan pun dari proses adanya politik. Kenapa saya bilang politik itu ada? Setiap kita melangkah tuh ada politik. Dalam pikiran kita tuh ada politik. Kita menentukan jalan ke depan antara kita mau naik sepeda motor atau jalan kaki, itu satu pemikiran. Itu ada pilihan, itu yang menjadikan itu sebuah politik dalam diri kita. Terus gimana mengubah stigma itu? Ya, jadi kalau mengubah stigma politik itu kotor, jangan dilihat dari politik praktisnya itu aja. Dan kita harus betul-betul gimana kita menganggap politik itu bersahabat dengan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari politik itu emang udah ada melekat dalam diri kita. Mungkin seperti itu lah. Oke. Bang Reja sudah berapa kali ikut pilkada? Pilkada udah 2. Pemilu sekali, pilkada sekali. Pilkada sekali, iya. Pemilu sekali. Iya. Ini ketertarikan ikut bersuara karena ada calon kepala daerah yang juga sosoknya masih muda? Enggak juga sih, enggak kan itu juga. Seperti itu ya? Enggak. Tapi harus dong mengajak anak-anak muda untuk jangan pesimis ya. Iya, jangan pesimis. Oke. Tapi banyak selentingan juga yang menyebutkan anak muda itu kritis kalau disentil. Kalau nggak disentil nggak kritis gitu. Atau mungkin kalau diajak KPU gitu. Ya Bang? Iya. Itu gimana? Kalau nggak aktivitas anak muda yang berkaitan lah dengan politik dan dengan pilkada yang sudah dilakukan apa aja sih? Kalau terkait aktivitas pemuda terhadap pemilu, terkhusus juga masa depan ini terutama ya, himpunan masa depan sendiri, kami juga mempelajari ya. Ada juga divisi-divisi dari yang masa depan sendiri yang mengkaji tentang kebijakan juga. Ada namanya tentang riset dan pengembangan. Kami di situ juga membahas terkait dengan isu-isu yang apa ini, contohnya yang baru-baru ini Omnibus Law ataupun undang-undang yang lainnya, itu kami juga diskusikan, kayak semacam FGD juga kami buat di masa depan sendiri, membahas terkait itu. Jadi ya suatu regulasi pemerintah itu harus betul-betul dikaji gitu. Itu partisipasi, suatu bentuk partisipasi kami terhadap kebijakan pemerintah, atau bisa disebut kata politik gitu. Oke, itu maksud juga menyambangi KPU dan mengajak untuk sosialisasi bareng. Ya. Ya kan Bang, tadi sempat nyender gitu mau bilang apa Bang? Iya. Gimana Bang Edi? Politik itu kotor ya Bang?
Iya, saya cuma mengingatkan para muda, pemirsa juga, bahkan masyarakat dalam artian seluruh ya, pemilih terutama, memaknai politik itu bukan sesuatu yang kemudian dalam tanda kutip itu kotor atau berdarah-darah atau tidak bagus lah ya. Karena tadi saya sampaikan oleh rekan Reja, semua sendi-sendi kehidupan kita ini itu tak luput dari namanya politik ya. Nah, jadi saya teringat oleh seorang penyair Jerman yang bernama Bertolt Brecht ya, yang hidup pada abad 18, yang mencoba memotret Eropa pada abad itu, melihat bagaimana banyak masyarakatnya kemudian dalam tanda kutip yang diistilahkan dia dengan buta politik. Ya, dikatakannya buta terburuk itu adalah buta politik. Masyarakat bangga dan membusungkan dada, tidak memilih, kan begitu ya, euforia begitu, dan tidak bangga golput. Bangga golput. Dia tidak menyadari bahwasanya keputusan dia tidak memilih dan berbangga itu berdampak atau katakanlah berkorelasi terhadap yang namanya persoalan-persoalan seperti kerusakan lingkungan hidup, ya, gonjang-ganjing harga di pasaran misalnya, termasuk infrastruktur dan sebagainya, termasuk sampai kemudian pada tingkatan yang sifatnya global, ya. Tidak adilnya misalnya katakanlah perlakuan atau kebijakan di tingkat multinasional, sampai misalnya kerusakan lingkungan hidup di tingkat global. Ini adalah sebuah rangkaian panjang dari sebuah namanya keputusan politik yang dilahirkan, yang diputuskan oleh para pengambil keputusan, yang di notabene adalah hasil dari sebuah proses pemilihan dan proses politik. Ini yang melanda Eropa pada abad 18 yang kemarin disitir oleh Bertolt Brecht, dan saya mencoba memaknai ini sebagai sesuatu yang inspiratif sebenarnya. Jadi the worst illiterate is political illiterate ya. Buta terburuk itu adalah buta politik. Nah, saya pikir para muda, masyarakat juga nggak mau terjerembab dalam diskursus itu atau wacana itu, karena kita berbeda memang kulturnya ya. Tapi saya pikir semangatnya adalah ketika negara sudah memilih jalan demokrasi sebagai proses untuk memilih pemimpin, atau katakanlah untuk menjalankan sistem pemerintahan ini, makanya hadir ke TPS atau memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani ya. Tentunya dengan segala dinamika dan pemahaman-pemahaman yang perlu diapakan. Saya pikir itu Mbak Rini. Jadi perspektifnya adalah konsistensi itu, kesadaran masyarakat harus tumbuh, kesadaran baru, terutama para generasi muda, membilangkan atau menyatakan politik ini nggak sesuatu yang katakanlah dalam tanda kutip negatif. Ya, sehingga misalnya untuk memperjuangkan sesuatu pun kita kan butuh katakanlah politik tadi. Ya. Beli telur juga pakai politik ya? Iya. Tawar-menawarnya itu. Benar. Maksud saya menjelaskan ini kan gak gampang, gitu loh. Peran muda di situ salah satu. Oke, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, sahabat Sonora. Kita masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagramnya Sonora Medan dan juga di WhatsApp 081160404904. Silakan, masih kita buka di sesi berikutnya. Nanti akan kita bahas beberapa pertanyaan yang masuk dan kita masih akan lanjutkan sesaat lagi.